Shalom, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita dari Zakaria pasal 13. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Zakaria pasal 13, firman Tuhan berbunyi demikian, perikopnya penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itu luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pembacaan kita, dan kita lihat kebenaran firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita akan hari yang akan datang, bahwa semua akan datang kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Nah, di ayat 1 berkata begini, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Nah, ini masih masa penantian, ya, karena sampai sekarang di penduduk Yerusalem masih penuh dengan rupa-rupa dosa dan kecemaran. Nah, apa yang akan terjadi pada waktu itu, waktu yang akan terjadi di mana kita sedang menantikan, ya. Di ayat 2 dikatakan, maka pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala di negeri itu. Jadi tidak akan ada berhala. Dengan kata lain, yang akan disembah hanyalah Tuhan Allah, ya, hanya Yesus. Ya, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut bertelut. Ini akan terjadi, ya. Tetapi saat ini masih kita dalam penantian, belum terjadi karena masih banyak orang yang menyembah berhala, ya, baik di Israel maupun ya di bangsa-bangsa yang lain, ya. Nah, kemudian dikatakan sehingga orang tidak menyebutnya lagi, juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Nah, jadi tidak akan ada lagi nanti nabi-nabi palsu. Ya, kalau ada nanti pada saat itu muncul nabi palsu, orang tuanya akan melarang dia bernubuat. Jangan sebut lagi tentang nama Tuhan, kira-kira begitu. Dan dikatakan orang tuanya akan membunuh anak ini karena dia adalah seorang nabi palsu. Nah, kalau sekarang masih banyak nabi-nabi palsu, ya, masih berkeliaran nabi-nabi palsu, dan apa yang mereka katakan, ya, ada benarnya atau ada kalanya benar terjadi, tapi tidak semua. Kalau semua berarti dia nabi yang benar. Nah, tetapi pada saat itu tidak akan ada yang benar yang mereka katakan sehingga mereka malu. Tidak akan terjadi apa yang mereka katakan sehingga mereka malu. Di ayat 4 dikatakan begini, pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatan-penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Jadi tidak bisa lagi mereka berbohong karena kebenaran itu nyata, ya.
Jadi ketika mereka mengatakan sesuatu, itu tidak akan terjadi. Jadi nabi-nabi palsu ini akan dipermalukan. Nah, kenapa sampai sekarang nabi-nabi palsu ini masih dipercaya, masih banyak orang yang mengikutinya? Karena apa yang mereka katakan masih terjadi, walaupun tidak semua. Jadi banyak orang sedang mencari orang-orang yang bisa menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sehingga peluang untuk nabi palsu itu muncul ada, ya, peluang untuk mereka tetap ya melakukan perbuatan mereka masih ada. Tetapi nanti ketika kebenaran itu yang berkuasa, ya, ketika tidak ada lagi orang yang melakukan dosa, dengan kata lain di satu tempat yang bahagia, yang dosa tidak bisa masuk ke sana, ya, di mana hanya ada penyembahan kepada Yesus, maka nabi-nabi palsu tidak akan bisa masuk dan tidak akan ada, ya, tidak akan ada nubuatan-nubuatan yang akan menyesatkan lagi pada masa itu. Akan terjadi di satu waktu nanti. Nah, sekarang belum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, bagaimana tanggapan kita jika nabi-nabi palsu masih merajalela saat ini? Ya, ini persoalan yang ada, yang sedang kita hadapi. Jadi jangan tidak percaya kalau nabi palsu itu ada. Nabi-nabi palsu ada dan mereka memang dengan giat mengajarkan ajaran-ajaran palsunya, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, yang intinya nanti adalah mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu yang utama ajaran dari nabi palsu. Walaupun dari satu sisi mereka menubuatkan hal yang membahagiakan manusia, tapi itu adalah membahagiakan secara daging. Ya, mereka akan bisa berbicara tentang berkat, tentang kebahagiaan, sukacita, damai, senang, tidak ada masalah, tapi tidak menyinggung tentang dosa. Ya, tidak tidak dengan kuat menentang dosa, melainkan berkompromi. Nah, ini jadi membiarkan kejahatan tetapi tetap menyebutkan nama Tuhan. Nah, ketika para nabi-nabi palsu di waktu yang akan datang, ketika kebenaran itu nyata, ya mereka akhirnya tidak akan mengaku lagi sebagai nabi, ya, karena mereka ya takut mati juga, ya. Jadi kalau mereka tetap kekeh mengatakan diri mereka sebagai nabi, sementara kebenaran yang berkuasa, mereka akan mengalami kematian. Dan akhirnya mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang menyesatkan itu. Jadi tidak akan ada lagi nabi palsu waktu itu. Nah, saat ini kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berhala-berhala masih banyak, ya. Masih banyak orang yang menyebut nama-nama berhala. Masih banyak orang yang menyembah berhala, ya. Masih banyak orang yang ya percaya kepada roh-roh leluhur, ya, roh-roh yang mengatakan diri sebagai pribadi yang menjaga, yang memelihara, ya, yang melindungi. Dan sampai sekarang ini masih banyak. Nah, ironisnya adalah mereka menyebut dirinya orang Kristen. Ini yang berbahaya. Menyebut diri orang Kristen tetapi masih percaya kepada berhala. Nama-nama mereka, nama-nama berhala, ya. Roh-roh, kalau di sini dikatakan roh najis, ya. Akan kusingkirkan. Apa yang maksud dengan roh najis? Ya, roh yang tidak bersumber daripada Tuhan, atau roh yang tidak benar, bukan kebenaran, ya. Itu roh najis, yang jadi itu adalah kuasa kegelapan, ya. Iblis bersama pengikut-pengikutnya itu adalah roh-roh najis itu. Nah, ini yang masih diagung-agungkan oleh banyak orang, ya. Penyembahan berhala masih merajalela, ya. Belum bisa kita lihat satu daerah bersih sama sekali dari penyembahan berhala, atau suatu bangsa atau suku bangsa. Bahkan masih banyak suku-suku bangsa memang hidup dalam penyembahan roh-roh nenek moyang atau leluhur. Masih menyembah, masih berhala. Kenapa? Karena memang ya
mereka belum berjumpa dengan kebenaran, ya kemungkinan besar karena belum mendengarkan kabar baik. Nah, tapi bagaimana kalau sudah menyebut dirinya Kristen tetapi masih menyembah berhala? Ya, bukannya tidak mendengar tentang kabar baik, tetapi mereka mengeraskan hati atau mereka sudah terikat dengan keyakinan yang lama. Jadi seseorang yang sudah terikat dengan kebiasaan yang lama ini agak susah untuk melepaskan. Ya, jadi ada kecenderungan campur aduk, sinkritisme. Jadi penyembahan kepada Tuhan jalan, tapi penyembahan kepada roh-roh itu juga jalan, ya, berhala tetap dilakukan. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan jangan ada Allah lain padamu untuk kamu sembah. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah fokus hanya menyembah Tuhan saja. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita supaya kita hanya menyembah Allah saja. Ya, segala sesuatu yang kita utamakan selain daripada Tuhan, itu namanya kita sudah menyembah berhala, memberhalakan yang lain itu. Ya, jadi Tuhan yang utama. Ya, Tuhan yang utama. Prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Artinya kita agungkan Dia, kita sembah Dia, ya, kita butuh Dia, kita bersandar kepada Dia. Dialah yang utama. Nah, Dia adalah Tuhan kita, ya. Jadi mari mengutamakan Tuhan dalam hidup ini dan tanggalkan, lepaskan diri kita dari ikatan-ikatan penyembahan berhala, ya, penyembahan kepada roh-roh nenek moyang atau leluhur itu. Ya, nggak perlu kita menyembah itu, nggak perlu kita hidup seperti itu, ya. Tetapi yang utama adalah kita hanya menyembah Tuhan, ya, karena di masa yang akan datang memang hanya Tuhan yang disembah, tidak ada yang lain. Yang kedua, ya, kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini adalah oleh karena nabi-nabi palsu masih merajalela, ya, masih aktif, ya, dan mereka banyak, ya, menyampaikan berita-berita yang hanya menyenangkan secara daging saja, tidak menegur dosa. Nah, karena nabi-nabi palsu ini masih terus bergerak dan mengajarkan ajaran yang menyesatkan, maka kita harus waspada. Nah, waspada. Nah, untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terjebak dengan ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu, maka kita harus tahu ajaran yang benar. Jadi kebenaran harus kita pegang dulu. Kalau saudara kita tidak punya dasar, tidak punya pegangan akan kebenaran firman Allah, ya, atau tafsiran-tafsiran yang lain bisa saja muncul yang menyesatkan. Tapi kalau kita pegang yang benar, nah, kita tidak akan mudah tergoncangkan, kita tidak akan mudah terseret. Nah, kenapa banyak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen akhirnya terseret dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan? Ya, mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Karena mereka sendiri tidak punya pegangan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak punya iman yang teguh. Jadi, mudah sekali mereka akan tertipu. Apalagi nabi-nabi palsu itu bisa membuat mujizat. Ya, kata-katanya lemah lembut, ya, menyenangkan. Karena dosa tidak ditegur. Ya, pokoknya semua pasti baik begitu, ya. Nah, akhirnya orang-orang tergoda, ya, terseret dengan mereka. Nah, supaya kita tidak terseret, pegang kebenaran. Nah, bagaimana kita dapat pegang kebenaran? Maka kita harus belajar firman Allah, Bapak Ibu. Amin. Belajarlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan, ya, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran, ya. Jangan tergoda hanya karena dengan mujizat, dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga saja. Ya, jangan tergoda ke sana, nanti kita tidak sadar bahwa kita sudah terseret dalam penyembahan berhala itu, ya. Mengkultuskan orang lain itu juga sudah terjebak dalam penyembahan berhala. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita ada satu waktu nanti bahwa penyembahan berhala tidak akan ada lenyap, ya, di negeri ini dikatakan di sini, yaitu di Yerusalem, Israel, tapi juga untuk seluruh dunia. Yang hanya ada adalah menyembah Tuhan, ya,
Tetapi sekarang ya masih ada penyembahan-penyembahan berhala, maka kita ya yang harus kita lakukan, jangan ikut-ikutan menyembah berhala. Ya, lepaskan diri kita dari penyembahan berhala, jangan menyebut nama-nama berhala itu, ya jangan datang kepadanya, ya jangan menyembah roh-roh leluhur, nenek moyang, ya tidak perlu kita sembah itu dan tidak harus disembah, jangan disembah, hanya Tuhan yang disembah. Dan yang kedua, kita harus waspada dengan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Masih ada sekarang, nanti akan mereka dilenyapkan, tetapi sekarang masih ada. Selagi mereka ada bergerak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membentengi diri kita. Ya, kita harus ada di dalam ajaran yang benar sehingga kita bisa menolak mereka. Ya, kita jangan memberi diri untuk mereka dan jangan sampai terseret dengan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus hidup sesuai dengan firman Allah. Orang yang mendengarkan firman Tuhan ya, dan melakukannya, dia akan berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.